Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Nasihat firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertanyaan kita pada saat ini, atau yang menjadi epistel di dalam Minggu 23 Oktober 2022. Terambil dari Amsal pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejahatan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati, daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman, akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Salam, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan kita pada saat ini yaitu dari Amsal. Tentu kita semua sudah mengetahui Bapak Ibu, siapakah penulis daripada Amsal ini, atau yang dikatakan suatu kitab nasihat yang mendorong seseorang, mendorong setiap pembaca ataupun yang mendengarkan dari nasihat tersebut untuk selalu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, karena dasar dari segalanya adalah firman Tuhan. Yang dimana penulis dari kitab Amsal ini yaitu seorang raja yang sungguh berhikmat, yang sungguh bijaksana, yaitu Salomo. Dimana ketika Tuhan mempertanyakan kepada Salomo, apakah yang kamu minta daripadaku? Sungguh luar biasa Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta jabatan, dia tidak meminta harta benda di tengah-tengah dunia ini. Tetapi satu yang dia minta, dia meminta, yaitu yang dikatakan hikmat dan pengertian di dalam kehidupannya, supaya di dalam setiap dia bertindak, di dalam pemerintahannya dia beroleh hikmat dan beroleh kebijaksanaan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dan di sini kita dapat melihat bagaimana Salomo yang selalu menyampaikan nasihat-nasihat, yang selalu menyampaikan berita-berita sukacita, apa yang berkehendak dan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang selalu dia sampaikan di dalam nasihat-nasihatnya. Dan yang terutama Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari nasihat tersebut, dari Amsal tersebut, yang menjadi kata kunci adalah semuanya itu mendatangkan kebaikan, dan semuanya hikmat tersebut adalah berasal daripada Tuhan. Bukan hikmat yang berasal dari manusia, yang hanya mencari suatu keuntungan di dalam dirinya, di dalam kehidupan dirinya sendiri. Tetapi hikmat yang daripada Tuhan itu adalah hikmat yang penuh dengan kerendahan hati, dan hikmat yang selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan hikmat inilah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi dasar bagi kita, yang menjadi pondasi bagi kita setiap orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hendaknya lah hidup kita selalu berpondasikan kepada hikmat dan pengetahuan di dalam nama Kristus Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dan di sini beberapa poin disampaikan oleh Amsal Salomo kepada setiap kita orang yang percaya bahwa yang terutama dalam hidup yang perlu adalah hikmat, bukan harta benda, bukan kekayaan, bukan jabatan,
Banyak orang memiliki harta kekayaan, tetapi dia tidak berhikmat di dalam mengelola kekayaannya tersebut, di dalam mengelola hartanya tersebut. Banyak orang memiliki jabatan, tetapi dia tidak berhikmat. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kehancuran dan kejatuhan dari apa yang dia miliki, dari harta miliknya. Tidak mendatangkan suatu kebaikan bagi dia dan tidak mendatangkan kebaikan bagi orang sekitarnya. Yang ada mendatangkan suatu kehancuran bagi dirinya sendiri ataupun bagi orang di sekitarnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari sini kita dapat belajar sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama yaitu yang mendasar di dalam hidup kita itu adalah penuh dengan hikmat dan penuh dengan pengertian. Karena apa? Hikmat dan pengertian inilah yang menjadi dasar, yang menjadi pondasi. Dan hikmat dan pengertian di dalam firman Tuhan inilah yang akan membukakan jalan-jalan bagi kehidupan orang-orang yang percaya. Ketika tiada lagi jalan, di dalam hikmat yang daripada Tuhan, dan di dalam pengetahuan dan pengertian di dalam Tuhan tersebut, itu yang akan menolong kita Bapak Ibu untuk mengetahui setiap jalan-jalan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan sebaliknya, seperti hikmat dunia ini, yang hanya memikirkan bagaimana aku untuk memperoleh emas, bagaimana aku untuk mendapatkan perak. Yang menurut duniawi itu adalah yang paling berharga di dalam hidupnya. Ketika memiliki banyak emas dan ketika memiliki perak, dia sudah bersuka cita, dia sudah bergembira, berbahagia. Sebenarnya itu bukan kekal, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Emas dan perak itu tidak kekal. Itu hanya sementara. Tetapi yang kekal di dalam hidup kita dan yang harus dimiliki oleh orang yang percaya adalah hikmat dan pengertian. Itu jauh lebih berharga daripada harta di dunia ini, daripada emas, daripada perak. Bapak Ibu saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat melihat dari Amsal Salomo ini, di mana Amsal mengajarkan kepada kita untuk selalu menjauhi kejahatan sebagai orang percaya. Jauhi kejahatan dan kiranya kita tetap senantiasa berlaku jujur di dalam kehidupan kita. Tapi sering Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sulit untuk berkata jujur. Karena apa? Ada pepatah orang Batak yang mengatakan, jujur do mulani sesega. Terkadang setiap orang ketika dia sudah berkata jujur di tengah-tengah dunia ini, akan banyak orang yang membenci dia. Akan banyak orang yang tidak suka kepada kejujuran tersebut. Sehingga apa? Sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kita jadi berbohong. Kita tidak berlaku jujur di dalam hidup kita. Secara tidak langsung Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita berbohong, ketika kita tidak jujur, di sana kita sudah melakukan suatu kejahatan. Ya. Oleh karena itu dikatakan bahwa setiap orang percaya biasakan diri kita untuk menyampaikan kejujuran tersebut. Berarti di sini juga disampaikan kepada kita bahwa harus sesuai perkataan kita dan perbuatan kita. Apa yang kita katakan sesuaikan dengan perbuatan kita. Berarti di sana tidak ada yang ditutup-tutupin. Di sana ada suatu kejujuran. Hata Batak mandok, ngulum do jamitai, jamitai do ngulum. Apa yang kamu perkatakan, itulah perbuat.
perbuatlah apa yang kamu katakan. Tuhan yang akan mengarahkan kita ketika kita selalu mengatakan kejujuran tersebut di dalam hidup kita. Berarti di sana ada penyerahan diri kepada Tuhan bahwa Tuhan, biarkanlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidupku. Kalaupun kejujuran ini membuat orang tidak senang, tapi aku yakin dan percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik di dalam hidupku. Karena apa? Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Tuhan akan memberikan kehidupan bagi setiap orang yang jujur. Dan yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari ayat 18 dapat kita lihat bahwa di sini dikatakan kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dan ayat 19, lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang yang congkak. Dua hal yang sangat bertentangan, Bapak Ibu. Kita lihat di ayat 18, di sini digambarkan orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Sedangkan di ayat 19 dikatakan orang yang rendah hati. Manakah kamu pilih? Di dalam hidup ini tidak ada yang perlu kita sombongkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Karena apa? Semuanya adalah semu. Semuanya adalah bersifat sementara. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan di dalam hidup kita ini. Tidak perlu kita tinggi hati. Karena apa? Bukan kita pemilik hidup kita. Tapi siapa pemilik hidup kita? Orang percaya mengatakan bahwa hidupku adalah milik Tuhan. Jadi kita di dunia ini hanya sementara. Suatu saatnya nanti, setiap orang juga akan menuju kepada kematian. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan Bapak Ibu dalam hidup ini. Jangan kita sampai kepada kesombongan tersebut. Jangan kita sampai kepada kecongkakan tersebut. Oleh karena itu jaga hatimu. Jaga hati kita Bapak Ibu supaya kita tetap hidup di dalam kerendahan hati. Seperti ilmu padi. Semakin dia berisi, semakin dia menunduk. Semakin banyak berkat di dalam hidupmu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Jangan itu membuatkan engkau atau membuat dirimu menjadi sombong atau congkak. Tapi pakailah itu untuk merendahkan diri. Berarti di sana ketika kita beroleh berkat yang luar biasa di tengah-tengah dunia ini dan kita merendahkan hati kita, berarti di sana kita ada rasa ucapan syukur, rasa berterima kasih atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Itu dia. Jadi semakin banyak kekayaanmu, semakin banyak ilmu, semakin banyak harta milikmu diberikan Tuhan, semakin banyak berkat di tengah-tengah keluargamu, syukuri itu. Dan hendaknya lah kita semakin rendah hati, bukan semakin mencongkakkan diri. Karena apa? Ketika kita mencongkakkan diri kita semakin sombong, kita semakin tinggi hati, siap-siap. Di sana akan datang kehancuran dan kejatuhan. Tetapi ketika kita tetap hidup di dalam kerendahan hati, maka sungguh luar biasalah berkat Tuhan di dalam hidup kita. Seperti kata ND di dalam buku ND nomor 249, demikian Bapak Ibu. Dungo jaga rohami, unang dililuhon, isap ni dagingmu, jala di taluhon, ginjang ni rohai, idona jumojot, alap pangalapan salah. Kita harus selalu dungo, katanya Aminam. Dalam artian, kita harus selalu terbangun. Kita harus selalu bangkit. Jangan sampai kita dililuun. Jangan sampai kita disesatkan oleh keinginan-keinginan daging kita. Mari kita lawan itu Bapak Ibu. Jangan sampai.
oleh karena hartamu, oleh karena kekayaanmu, itu mendatangkan kijang niroha, itu mendatangkan kesombongan, itu mendatangkan kecongkakan dalam hidupmu. Karena itu adalah sementara, Bapak Ibu. Ya, mari kita selalu rendah hati, mensyukuri berkat Tuhan di dalam hidup kita. Yang terakhir, Bapak Ibu, inilah yang menjadi suatu inti di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Yaitu dikatakan bahwa siapa memperhatikan firman, ia akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Inti dari segala kehidupan orang percaya, inti dari segala kehidupan orang Kristen yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah bukan hanya membaca, tetapi memperhatikan firman tersebut dan juga merenungkan firman tersebut. Seperti kata lagu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Itu yang terutama, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sehingga kita bukan hanya pendengar, tetapi jadilah pelaku firman di dalam hidup ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam mendengarkan firman juga ternyata ada 3 tipe orang yang mendengarkan firman Tuhan. Ada orang mendengarkan firman Tuhan, masuk kiri, keluar kiri, atau masuk kanan, keluar kanan. Dalam artian Bapak Ibu, yang pertama di situ dapat kita lihat bahwa dia hanya mendengarkan sesaat. Ya. Hanya mendengarkan pada saat itu juga. Ketika dia tidak ada lagi di situ, semuanya lupa, katakanlah. Ketika di dalam gereja, dia mendengarkan firman Tuhan. Ketika di dalam pertanyaan, dia mendengarkan. Tetapi cukup sampai di situ. Keluar dari situ, ya sudah. Keluar. Habis. Terbuang semuanya. Berarti di sana dapat dikatakan, tipe orang yang pertama adalah masuk kiri, keluar kiri. Atau masuk kanan, keluar kanan. Mantul firman Tuhan itu, Bapak Ibu. Bagaikan bola yang dilemparkan ke tembok. Dia akan kembali. Itu yang pertama, tipe orang yang pertama. Tipe orang yang kedua adalah ada orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dia dengarkan, sempat terhenti di dalam pikirannya dan di dalam hatinya. Tapi hanya beberapa saat, Bapak Ibu. Yang tadinya masuk kiri, keluar kanan. Sempat berdiam diri, Bapak Ibu. Tapi hanya sebentar. Itu dia. Masuk kiri, keluar kanan. Masuk dari kiri firman tersebut, sempat berdiam di tengah-tengah, dan keluar lagi dari kiri. Ya kan? Di sana ketika dia mendengar, dia masih sempat merenung akan firman Tuhan tersebut. Itu tipe orang yang kedua. Tipe orang yang ketiga, dia mendengar, masuk dari kiri atau masuk dari kanan, dan dia simpan dalam-dalam di dalam hatinya. Dan dia renungkan firman Tuhan tersebut dalam kehidupannya. Dan dia aplikasikan firman itu di dalam hidupnya. Itu tipe orang yang ketiga. Berarti inilah tipe orang yang memperhatikan dan yang melakukan. Dan orang inilah yang disebut orang yang berbahagia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dari ketiga ini, yang manakah kita? Mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Apakah kita tipe orang yang pertama, yang masuk kiri keluar kiri, atau yang kedua, masuk kiri keluar kanan, atau yang ketiga, masuk kiri atau masuk kanan, dan disimpan dalam-dalam di dalam hati, dan direnungkan dan dilakukan. Hendaknya lah setiap kita yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi orang seperti tipe orang yang ketiga tersebut. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang memperhatikan firman Tuhan, dia akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan dari siapa? Kebaikan daripada Tuhan. Dan setiap orang yang memperhatikan firman Tuhan tersebut akan beroleh kebahagiaan yang daripada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa hubungannya
dengan tema firman Tuhan kita pada minggu ini yang mengatakan ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di tengah-tengah dunia ini kita akan menjumpai kedua hal ini. Kita akan menjumpai orang baik dan kita akan menjumpai orang jahat. Kita akan menjumpai orang jujur, kita akan menjumpai orang yang tidak jujur. Kita akan menjumpai orang yang selalu mencari hikmat yang daripada Tuhan, dan kita akan menjumpai orang yang selalu mencari hikmat duniawi ini. Kita akan selalu menjumpai orang yang penuh hikmat, yang selalu memperhatikan firman Tuhan, dan kita juga akan menjumpai orang yang selalu mengumpulkan harta kekayaan, emas, perak di dalam kehidupannya. Jadi, sebagai pengikut Kristus, sebagai pengikut Kristus, ikut menderita sebagai prajurit Kristus, itu yang menjadi tema kita. Bukan gampang Bapak Ibu menjadi prajurit Kristus, bukan gampang menjadi pengikut Kristus. Kita akan mengalami penderitaan. Apalagi ketika kita melihat orang di sekitar kita yang tidak tunduk ataupun tidak takut akan Tuhan, bahkan jarang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, jarang memperhatikan firman, tetapi dia lebih diberkati. Sedangkan orang yang selalu memperhatikan firman Tuhan, selalu menderita. Ya kan? Di sini kita harus tetap siap sedia sebagai pengikut Kristus, siap menyangkal diri dan siap memikul salib yang daripada Tuhan. Karena itulah yang menjadi bahagian kita. Tapi ingat Bapak Ibu, sekalipun penderitaan menjadi bahagian dari pengikut Kristus, penderitaan menjadi bahagian dari setiap prajurit Kristus, ingat, upahmu besar di sorga. Engkau akan beroleh kebaikan yang daripada Tuhan, bukan dari dunia ini. Dan engkau akan memperoleh kebahagiaan yang daripada Tuhan, bukan daripada dunia ini. Ingat, dunia hanya sementara, tetapi kebaikan yang daripada Tuhan dan kebahagiaan yang daripada Tuhan, itu adalah kekal sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sekalipun kita menderita di tengah-tengah dunia ini, kita harus ingat, sebagai pengikut Kristus, sebagai prajurit Kristus, bahwa penderitaan yang kualami itu akan mendatangkan kebahagiaan dan akan mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupanku kelak bersama dengan Yesus Kristus di surga yang telah Dia sediakan bagi setiap orang yang bertahan di dalam penderitaan dan bagi setiap orang yang tetap bertahan di dalam iman kepercayaannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita semakin berhikmat di tengah-tengah dunia ini. Karena di dalam hikmatlah yang menjadi dasar kita untuk kita melangkah sebagai orang beriman, supaya kita beroleh jalan-jalan yang telah Tuhan tunjukkan di dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman kebenaran-Mu yang mengajarkan kami, anak-anak-Mu, orang beriman dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun datang penderitaan, itu akan mendatangkan kebahagiaan dan mendatangkan kebaikan bagi kami. Bapa, terima kasih Tuhan, kiranya hikmat yang daripada Engkau-lah yang selalu berdiam di dalam hati kami, untuk kami dapat selalu memperhatikan firman-Mu dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati.